Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang ustadz yang tega menghina bahkan memfitnah anak yatim hanya karena egonya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas desa Cisarua tampak labu pagi itu. Angin bertiup pelan, mengusik dedaunan kering yang berserakan di pelataran Masjid Al-Hidayah. Warga desa sudah mulai berdatangan, sebagian duduk di serambi, sebagian lainnya berdiri dalam antrean memanjang di halaman masjid. Hari itu adalah Jumat pertama di bulan Muharram, hari yang dinantikan para duafa untuk menerima nasi bungkus dari takmir masjid. Tradisi ini telah berlangsung bertahun-tahun, menjadi penghibur bagi perut-perut kosong di desa kecil itu. Faris berdiri di ujung antrean. Tubuhnya kurus dan kecil, hanya seukuran anak kelas 2 sekolah dasar, meski usianya sudah 9 tahun. Rambutnya awut-awutan, pipinya tampak cekung, dan bajunya lusuh, bekas sumbangan warga bulan lalu. Di tangannya tergenggam kantong plastik robek berisi botol air minum bekas. Ia menunduk, tidak berani menatap orang-orang di depannya. Perutnya sudah perih sejak pagi. Namun ia tetap berdiri di situ, menunggu dengan sabar. Bau harum nasi rendang dan sambal goreng kentang dari dapur masjid membuat air liurnya menetes diam-diam. Tak jauh dari antrean, seorang pria berkumis tebal dan berjubah putih keluar dari pintu utama masjid. Sorbannya dililit rapi di kepala, janggutnya tersisir bersih, dan langkahnya penuh wibawa. Ia adalah Ustadz Mahmud, tokoh agama paling berpengaruh di desa itu. Suaranya dikenal lantang, khutbahnya selalu penuh semangat, dan wajahnya sering muncul di baliho kegiatan desa. Namun di balik harisma itu, tak semua orang merasa nyaman. Beberapa orang menyebutnya keras, sebagian lainnya menghindarinya karena takut menjadi sasaran amarahnya. Ustadz Mahmud berdiri di depan pintu masjid, menyapu pandangan ke arah antrean. Tiba-tiba matanya terpaku pada sosok kecil di ujung barisan. Dahinya berkerut. Ia berbisik pada salah satu panitia di sebelahnya, lalu berjalan perlahan ke arah Faris. Orang-orang mulai saling menoleh. Antrean menjadi sunyi. Langkah Ustadz Mahmud terdengar jelas di antara riuh angin dan detak jantung anak kecil yang kini menggigil dalam diam. Ketika ia sampai di depan Faris, ia menghentikan langkahnya dan menatap anak itu dengan pandangan tajam. "Kamu lagi?" ucapnya dengan suara dingin, namun cukup keras untuk didengar semua orang. Faris menunduk lebih dalam, tidak menjawab. "Sudah berapa kali saya bilang, jangan datang ke sini dengan baju kotor seperti itu. Ini masjid, bukan tempat sampah." Beberapa orang mulai bergumam, sebagian memalingkan wajah, sebagian lainnya justru menatap dengan mata lebar. Seorang ibu menarik anaknya menjauh dari antrean, seolah takut tertular sesuatu. "Anak ini bukan dari keluarga sini," lanjut Ustadz Mahmud, suaranya naik setingkat. "Ia anak piatu yang dipelihara janda miskin. Tidak jelas asalnya. Dan lihat, bau tubuhnya saja bisa membatalkan wudhu." Tawa kecil terdengar dari belakang. Seorang remaja lelaki menutup mulutnya sambil menunjuk Faris. Faris masih diam. Ia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Ia hanya lapar. Ia tidak mencuri. Ia tidak mengemis. Ia hanya berdiri dalam antrean, seperti orang lain. Tapi mengapa semua mata memandangnya seperti kotoran? Ustadz Mahmud menunjuk gerbang masjid. "Keluar dari sini sebelum kamu mengotori tempat suci ini. Saya tidak ingin ada najis berdiri di halaman rumah Allah." Faris mengangkat kepalanya sedikit. Matanya basah, tapi ia tidak menangis. Ia melangkah mundur perlahan, 1 langkah, 2 langkah, lalu berbalik dan berjalan menjauh. Kakinya terasa berat, tapi ia tidak ingin berlari. Ia tahu, jika ia menangis atau berlari, semua orang akan tertawa lebih keras. Jadi ia melangkah perlahan, menjaga harga dirinya yang tersisa. Dari balik jendela dapur masjid, seorang lelaki tua yang biasanya membersihkan halaman menatap dengan hati pilu. Namanya Pak Didi. Ia mengenal Faris sejak kecil. Tapi seperti warga lainnya,
Ia tidak berani membela. Karena siapa yang mau berurusan dengan Ustadz Mahmud? Tak. Itu satu-satunya alasan. Faris berjalan menyusuri jalan tanah yang memisahkan masjid dan pasar kecil. Langit mulai mendung, dan angin membawa bau hujan yang mendekat. Ia melewati lapak sayur, melewati gerobak bakso yang tutup, dan masuk ke gang kecil di belakang rumah-rumah warga. Gang itu menuju ke rumah Bu Fatmah, wanita yang menampungnya sejak kedua orang tuanya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan truk di jalan lintas kota. Saat melewati pohon ketapang besar di ujung gang, langkahnya terhenti. Di tanah basah, seekor burung merpati putih tergeletak. Satu sayapnya tampak bengkok, dan bulunya kotor oleh lumpur. Faris berjongkok, menatap burung itu dengan hati yang berdebar. Burung itu masih hidup, matanya berkedip pelan, paruhnya terbuka sedikit, seolah mencoba memanggil. Faris mengulurkan tangannya perlahan, mengangkat burung itu ke dalam pelukannya. Ia merasa seperti menemukan teman dalam kesedihan yang sama. Aku juga kotor, bisiknya lirih. Tapi aku tidak jahat. Kamu juga, kan? Burung itu tidak menjawab. Tentu saja. Tapi Faris merasa sedikit hangat. Setidaknya, ada makhluk lain yang lebih lemah darinya hari ini. Ia menyelipkan burung itu ke dalam bajunya, dekat dengan dada, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah. Saat sampai di depan rumah kecil berdinding papan dan atap seng, ia melihat Bu Fatmah sedang mengipas nasi goreng di atas tungku kayu. Wajah wanita itu berkeringat, namun tetap tersenyum ketika melihat Faris. Sudah dapat nasi bungkusnya, nak? Tanya Bu Fatmah lembut. Faris hanya menggeleng pelan, lalu memperlihatkan burung yang dibawanya. Lihat, aku nemu teman baru. Bu Fatmah menghentikan kipasnya, menatap burung itu dengan kaget, lalu tersenyum pahit. Kita rawat sama-sama. Ya, barangkali Allah mengirimkan dia buat hibur kita. Faris mengangguk. Di dalam hatinya, ia tak tahu akan makan apa malam ini. Tapi pelukannya terhadap burung itu terasa lebih berharga daripada selembar nasi bungkus yang ditolak tadi pagi. Dan di luar sana, langit mulai menangis perlahan. Hujan turun sepanjang malam. Udara di desa Cisarua menjadi lebih dingin dari biasanya. Suara tetesan air di atap seng rumah Bu Fatmah terdengar seperti denting sedih yang tak berujung. Di dalam kamar sempit di sudut rumah, Faris duduk bersila di atas tikar tipis. Di depannya, seekor burung merpati putih terbaring lemah di atas lap kain yang sudah dilipat berkali-kali. Faris memandangi burung itu dengan mata merah. Ia belum tidur sejak membawa makhluk kecil itu pulang. Di sebelahnya terletak baskom kecil berisi air hangat dan sebotol minyak kayu putih. Dengan hati-hati, Faris membersihkan sayap burung itu, mengusap bulu-bulunya dari lumpur yang menempel. Sesekali burung itu mengerjap, tubuhnya bergerak pelan, menahan sakit. Bu Fatmah masuk membawa semangkuk bubur hangat. Ia duduk di samping Faris, meletakkan mangkuk di depan anak itu, lalu menatap merpati putih yang hampir kehilangan cahaya hidup di matanya. Dia masih bisa diselamatkan, bisik Faris. Insya Allah bisa, jawab Bu Fatmah, mengelus kepala anak itu. Kalau kita rawat baik-baik, dia akan terbang lagi, Bu. Dia pasti akan sembuh. Bu Fatmah tidak menjawab. Ia tahu betul bahwa harapan Faris bukan hanya untuk burung itu. Di balik kata-katanya, ada luka yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih sakit. Faris tidak hanya menyelamatkan burung itu. Ia sedang mencoba menyelamatkan bagian dari dirinya sendiri yang mulai patah oleh hinaan. Malam itu mereka tidur bersebelahan. Faris tidur dengan pelan, menjaga agar tidak menyenggol burung yang ia baringkan di kardus kecil berisi kain perca. Hujan terus turun hingga fajar. Keesokan paginya, Faris bangun lebih awal. Ia mengambil pipet kecil dan memberikan beberapa tetes air pada paruh burung itu. Perlahan, makhluk itu mulai bergerak lebih aktif. Sayapnya masih terkulai, tapi matanya sudah menatap lebih tajam. Faris tersenyum. Kamu kuat, katanya pelan. Di dapur, Bu Fatmah mulai menanak nasi dan memotong sayuran. Sudah 2 hari warungnya sepi. Sejak insiden di masjid, banyak orang yang mulai menjauh. Entah karena takut pada Ustadz Mahmud,
Atau karena desas-desus yang mulai beredar bahwa Bu Fatmah memelihara anak najis dan warungnya tidak bersih. Tapi Bu Fatmah tetap berdiri. Ia tetap memasak. Ia tetap menyiapkan meja dan kursi, walau hanya 1-2 orang lewat dan tak satu pun yang singgah. Hari berganti hari. Faris semakin rajin merawat merpati putih itu. Ia membuatkan tempat tidur kecil dari dus bekas, mengganti air minum, bahkan mengumpulkan dedaunan segar untuk dijadikan tempat berteduh. Burung itu mulai belajar berdiri di kedua kakinya. Sayap kirinya masih belum bisa digerakkan, tapi setiap pagi ia berusaha mengepak sedikit demi sedikit. Pada hari ke-7, saat matahari mulai cerah setelah seminggu hujan berturut-turut, burung itu mengepak lebih kuat. Faris membawa burung itu ke halaman kecil depan rumah. Ia letakkan burung itu di atas batu datar, lalu mundur perlahan. "Kalau kamu sudah siap, kamu boleh terbang," ucapnya. Burung itu diam. Angin berhembus pelan, mengibaskan ujung bajunya. Faris menatap tanpa berkedip. Burung itu mengepak sekali, lalu 2 kali, lalu melompat pendek dan terbang. Belum tinggi, belum jauh, tapi cukup untuk membuat Faris melompat kecil dengan sorak pelan. "Bu, dia bisa terbang," teriaknya ke arah dapur. Bu Fatmah keluar, mengelap tangan dengan celemek. Ia tersenyum melihat burung putih itu berputar 2 kali di udara, lalu hinggap di atap warung. "Mungkin Allah memang kirim dia buat kamu," kata Bu Fatmah. Hari itu, entah dari mana datangnya, warung Bu Fatmah kedatangan 3 orang pelanggan. Lalu bertambah jadi 5. Menjelang sore, kursi-kursi kayu yang biasanya kosong mulai terisi. Seorang tukang becak memesan 2 porsi. Seorang guru madrasah mampir sepulang mengajar. Mereka bilang, makanan Bu Fatmah lebih enak dari dulu. "Mungkin karena nasinya lebih wangi," kata salah satu ibu yang mampir sambil menggendong anak kecil. "Aku merasa tenang di sini," ujar pelanggan lain sambil menyeruput teh manis. Faris memperhatikan dari balik tirai dapur. Burung putih itu masih bertengger di atap. Kepalanya bergerak pelan seperti sedang memperhatikan suasana. Faris tidak tahu apakah itu kebetulan. Tapi sejak burung itu terbang di atas rumah mereka, warung Bu Fatmah tidak pernah lagi sepi. Malam harinya, ketika warung sudah tutup dan piring-piring sudah dicuci, Faris duduk di depan rumah sambil menatap langit. "Terima kasih, burung putih," bisiknya. "Kamu bawa rezeki ke rumah ini. Kamu bawa cahaya ke tempat yang gelap." Dari kejauhan, suara adzan Isya menggema. Dan di langit yang kini penuh bintang, burung itu terbang pelan memutari rumah 3 kali sebelum hinggap di pohon mangga di samping warung. Namun di seberang jalan, dari balik jendela rumah bercat hijau tua, sepasang mata mengamati dari balik tirai. Ustadz Mahmud berdiri diam. Ia memperhatikan setiap pembeli yang keluar masuk warung Bu Fatmah selama 3 hari terakhir. Dahinya berkerut. Hatinya mendidih. Warung itu dulu hampir tutup, gumamnya. Sekarang bisa ramai seperti itu. Ia menyipitkan mata ke arah atap rumah yang dinaungi burung putih. Ada yang tidak beres. Dalam hatinya mulai tumbuh rasa yang lebih besar dari curiga. Rasa yang bernama iri. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Sejak merpati putih itu terbang bebas di sekitar rumah Bu Fatmah, suasana di warung berubah seperti disirami cahaya baru. Meja-meja kayu yang dulu berdebu, kini selalu sibuk oleh pelanggan yang datang silih berganti. Faris membantu sebisanya. Ia menyapu lantai, menyuguhkan teh hangat, kadang membantu menakar nasi, semua dengan senyum kecil yang tak pernah pudar dari wajahnya. Pelanggan mulai berdatangan dari luar kampung. Ada yang datang karena mendengar cerita makanan enak, ada yang penasaran karena melihat merpati putih yang konon hanya hinggap di tempat yang bersih hatinya. Entah siapa yang memulai kabar itu. Namun cerita itu menyebar begitu cepat seperti angin di musim kemarau. Di antara para pelanggan, ada beberapa yang membisiki cerita itu ke telinga tetangga mereka. Mereka bilang warung Bu Fatmah membawa keberkahan. Seorang sopir angkot yang makan di sana mendadak mendapat rezeki tak terduga. Seorang pedagang kecil yang dulunya sepi, setelah makan di situ 3 kali, dagangannya laris manis. Bu Fatmah tidak pernah menggembar-gemborkan apapun. Ia hanya memasak seperti biasa.
Namun dari wajahnya yang lebih tenang, dari gerak tubuhnya yang lebih ringan, semua orang bisa melihat bahwa perempuan itu kini seperti tumbuh kembali. Ia tetap rendah hati, tak pernah bicara soal mukjizat, apalagi mengaitkan burung itu dengan hal-hal gaib. Namun di tempat lain, tepat di seberang warung yang mulai ramai itu, suasana berubah menjadi panas. Di rumah bercat hijau tua, Ustadz Mahmud duduk di kursi rotan dengan segelas kopi yang tak lagi ia sentuh. Wajahnya menegang. Matanya menatap warung Bu Fatmah tanpa berkedip. Ia tak mengerti. Seminggu lalu, anak itu diusir dari masjid karena dianggap kotor. Ibu angkatnya pun tak pernah ikut pengajian. Warungnya nyaris tutup. Tidak ada yang sudi mampir. Tapi sekarang, semua orang memuji mereka. Bahkan beberapa jamaah tetap berbaju koko datang makan siang ke sana selepas Jumatan. Sungguh aneh, gumamnya. Sang istri, Nyai Rahayu, mendekat membawakan piring berisi gorengan. Tapi Ustadz Mahmud tidak menoleh. Mereka pasti pakai sesuatu, ucapnya tiba-tiba. Warung itu terlalu cepat berubah. Nyai Rahayu berhenti sejenak, lalu duduk pelan. Apa maksud Abah? Burung itu, merpati putih, muncul setelah anak itu diusir dari masjid. Dan sekarang warungnya ramai. Itu bukan hal biasa. Nyai Rahayu menatap wajah suaminya. Ada kilatan gelap di sana. Ia tahu betul, suaminya tidak suka bila perhatian warga bergeser. Dan kini, warung kecil di depan masjid lebih ramai dari serambi masjid itu sendiri. 2 hari kemudian, desas-desus mulai terdengar di pasar. Ada yang bilang warung Bu Fatmah menggunakan pesugihan. Ada yang menyebut bahwa burung putih itu adalah jelmaan jin yang dipelihara untuk menarik rezeki. Bahkan ada yang menyebarkan cerita bahwa Faris sering bicara sendiri dengan burung itu saat malam, seolah sedang berkomunikasi dengan makhluk gaib. Cerita itu muncul tiba-tiba, tanpa sumber jelas. Tapi setiap kali ditelusuri, ujungnya selalu mengarah ke orang-orang yang sering duduk di majelis Ustadz Mahmud. Warung itu mencurigakan, kata salah satu pedagang tempe. Masa cuma karena burung, bisa ramai begitu? Jangan-jangan itu sihir. Hati-hati kalau makan di sana. Nanti ketagihan bukan karena rasa, tapi karena jin, sahut lainnya. Beberapa pelanggan mulai ragu. Ada yang tetap datang tapi menunduk. Tak berani berlama-lama. Ada pula yang sengaja membawa air doa dari masjid sebelum makan. Warung itu mulai kehilangan beberapa wajah yang biasa datang setiap pagi. Faris mendengar semua itu. Ia tahu dari bisik-bisik di gang saat ia mengantar belanjaan, dari lirikan aneh tetangga yang dulu menyapanya ramah, dan dari tatapan anak-anak yang kini menjauh saat ia lewat. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tetap menyapu halaman. Ia tetap memberi makan burung putih yang kini sering bertengger di pagar rumah. Biarkan saja, Faris, kata Bu Fatmah suatu pagi. Yang tahu niat kita hanya Allah. Faris mengangguk pelan. Tapi di dalam dadanya, ia mulai merasakan perih yang sama seperti waktu ia diusir dari masjid. Perih yang datang bukan dari lapar, tapi dari rasa ditolak. Sore itu, saat warung mulai sepi, Ustadz Mahmud datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan warung, tangan di balik punggung, matanya tajam seperti pisau. Wahai Bu Fatmah, suaranya lantang, cukup keras untuk didengar warga sekitar. Sudah banyak yang melaporkan padaku soal warung ini. Apa benar kalian memelihara makhluk gaib? Beberapa warga mulai keluar dari rumah, berdiri mengintip dari balik pagar. Bu Fatmah keluar dari dapur. Wajahnya tenang tapi matanya berkaca. Maaf, Ustadz, kami tidak memelihara apa-apa. Kami hanya berusaha hidup jujur dan halal. Burung itu, tunjuk Ustadz Mahmud ke merpati putih yang sedang bertengger. Bukan burung biasa. Semua warga sudah membicarakannya. Dan anak itu, matanya beralih ke Faris yang berdiri di balik tirai. Anak itu sering bicara sendiri malam-malam. Faris menggenggam erat ujung bajunya. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya terkunci. Jika kalian tidak menghentikan ini, lanjut Ustadz Mahmud, aku akan melaporkan ke kepala desa. Tidak boleh ada sihir di kampung ini. Hening. Tak ada yang bersuara.
Hanya burung itu yang tiba-tiba terbang mengitari warung, lalu hinggap di kepala patung bambu di halaman, seperti sedang mengawasi semuanya. Bu Fatmah menarik napas panjang. Ia lalu bicara pelan, nyaris seperti doa. Ustadz, burung itu pernah sakit. Faris yang merawatnya. Kami tidak tahu apa-apa soal sihir. Kami hanya merawat yang terluka. Ustadz Mahmud tidak menjawab. Ia berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan debu yang naik dari tanah kering. Malam itu, warung kembali sepi. Faris duduk di pojok ruangan, menatap lampu gantung yang bergoyang perlahan. Di luar, suara burung putih terdengar pelan, seperti memanggil-manggil. Dan di dalam dada Faris, ada gemuruh yang mulai tumbuh, lebih besar dari sedih, lebih dalam dari takut. Hari-hari setelah kedatangan Ustadz Mahmud terasa seperti awan gelap yang menggantung di atas rumah Bu Fatmah. Warung makan yang sebelumnya ramai mulai kehilangan pengunjung. Meja-meja kayu yang biasa dipenuhi suara tawa kini hanya menjadi tempat singgah lalat-lalat kecil. Faris tetap membantu seperti biasa, membersihkan lantai, mencuci gelas, menyusun piring, walau tak ada yang memesan apapun. Warga mulai menjauh. Beberapa orang yang dulu ramah kini menunduk atau berbalik arah bila melihat Faris lewat. Bahkan anak-anak sebaya yang dulu sering bermain di gang dekat rumah kini memilih jalan memutar agar tidak berpapasan dengannya. Bu Fatmah berusaha kuat. Ia tetap memasak, tetap menyiapkan teh, dan tetap tersenyum walau hatinya rapuh. Ia tahu fitnah sedang bekerja, dan ia tahu hanya Allah yang bisa menyingkapkan kebenaran pada waktunya. Faris tidak bertanya apa-apa. Tapi ia tahu betul bahwa desas-desus itu datang dari satu arah. Ia sering melihat beberapa orang pulang dari pengajian Ustadz Mahmud dengan wajah tegang, lalu membicarakan tentang warungnya dengan nada penuh kecurigaan. Dan ia tahu, burung putih yang kini selalu terbang tinggi di sore hari telah menjadi pusat gunjingan yang menakutkan. Namun di balik sunyi itu, ada sesuatu yang lain sedang bergerak. Pak Didi, lelaki tua penjaga masjid yang selama ini diam, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Faris diusir. Ia melihat bagaimana warung Bu Fatmah perlahan bangkit. Dan yang paling ia ingat adalah tatapan mata anak kecil itu ketika merawat burung putih dengan sepenuh hati. Suatu malam, Pak Didi datang ke warung. Ia duduk di bangku paling pinggir, membawa tas kecil berisi kitab kuning dan botol air minum. Faris yang melihatnya dari balik dapur langsung menghampiri. Pak Didi mau pesan apa? Tanyanya dengan suara pelan. Pak Didi tersenyum tipis. Air putih hangat saja, Nak. Dan kalau boleh, aku hanya ingin duduk di sini sebentar. Faris mengangguk. Ia kembali ke dapur, lalu membawakan segelas air putih. Pak Didi menatapnya lama sebelum akhirnya bertanya. Burung itu masih di sini? Faris menunjuk ke atap rumah. Masih. Tapi kadang-kadang dia terbang ke masjid. Aku nggak tahu kenapa. Pak Didi menatap langit. Wajahnya seperti menyimpan rahasia yang dalam. Lalu ia berkata pelan, nyaris seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Dulu, waktu aku kecil, kakekku pernah bilang, kalau seekor burung putih mau tinggal di rumahmu, itu tandanya Allah masih menitipkan kasih sayang di sana. Faris terdiam. Dan yang menyakiti orang yang dirahmati Allah, pasti suatu hari akan dipermalukan oleh kebenaran. Keesokan harinya, hari Jumat kembali tiba. Masjid Al-Hidayah kembali mengadakan pembagian nasi bungkus. Jamaah yang datang lebih banyak dari biasanya. Ustadz Mahmud berdiri di atas mimbar setelah sholat Jumat. Suaranya lantang dan wajahnya penuh semangat. Ia berbicara panjang lebar tentang bahaya kesirikan, tentang orang-orang yang memelihara burung untuk mencari rezeki haram, dan tentang pentingnya menjaga kemurnian agama. Di tengah khutbahnya, sebuah kejadian tak biasa terjadi. Seekor burung putih meluncur dari langit, terbang rendah melewati jamaah, lalu mendarat tepat di atas mimbar, hanya beberapa jengkal dari kepala Ustadz Mahmud. Semua orang terdiam. Burung itu tidak takut. Ia berdiri tegak, mengepakkan sayap sekali, lalu diam seolah sedang mengawasi semua yang hadir. Ustadz Mahmud berhenti bicara. Matanya menatap burung itu dengan bingung, kemudian panik. Ia mundur satu langkah,
lalu 2 langkah, dan tak sengaja menjatuhkan mikrofon yang tersambung ke pengeras suara. Beberapa jamaah mulai berbisik. Sebagian dari mereka mengenali burung itu. Bukankah itu burung yang katanya peliharaan anak najis? Bukankah itu burung yang menjadi alasan warung Bu Fatmah difitnah? Dan kini, burung itu berdiri dengan tenang di tempat paling suci, di atas mimbar khutbah, seolah-olah Allah mengirimnya sebagai tanda. Pak Didi yang berdiri di saf depan maju perlahan. Ia mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara rendah namun jelas. Maaf Ustadz, tapi saya tahu burung ini. Saya yang melihat bagaimana Faris merawatnya ketika ia hampir mati. Saya yang tahu bagaimana anak itu dihina dan diusir. Dan sekarang, burung ini berdiri di tempat yang hanya bisa disentuh oleh yang bersih hatinya. Beberapa jamaah mulai menunduk. Sebagian terlihat menyesal. Seorang pemuda yang dulu tertawa saat Faris diusir kini menatap tanah dengan muka pucat. Pak Didi melanjutkan, jika kalian percaya burung ini membawa jin, maka mengapa ia memilih mimbar ini, bukan warung itu? Bukankah ini rumah Allah? Ustadz Mahmud menggigit bibirnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Suasana menjadi hening. Dan dalam diam itu, burung putih itu mengepakkan sayap, terbang sekali memutari ruangan, lalu keluar melalui jendela atas masjid. Setelah kejadian itu, suasana di desa perlahan berubah. Warga mulai mendatangi warung Bu Fatmah kembali. Mereka datang dengan rasa malu, tapi juga dengan kerinduan. Mereka meminta maaf, satu persatu. Bahkan beberapa yang dulu percaya fitnah kini menawarkan bantuan. Burung putih itu masih sering terlihat terbang di sekitar masjid dan warung, namun kini tidak lagi dicurigai. Ia menjadi simbol dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan dengan hati. Faris tidak banyak bicara. Ia hanya bekerja seperti biasa, menyajikan teh, mengantar pesanan, dan merawat halaman kecil di depan warung. Tapi dari senyum tipisnya, semua orang tahu bahwa anak itu bukan sembarang anak. Ia adalah anak yang diuji oleh hinaan, tapi diselamatkan oleh ketulusan. Sementara itu, Ustadz Mahmud mulai dijauhi. Jamaahnya berkurang. Beberapa majelis pengajian mulai berpindah ke tempat lain. Dan ia sendiri lebih sering mengurung diri di rumah, memandangi masjid dari balik jendela dengan wajah yang tidak lagi tegak seperti dulu. Namun cerita ini belum selesai. Karena hati yang diselimuti iri tidak mudah padam. Dan dendam yang tumbuh dalam diam, bisa menjadi badai yang lebih besar dari sebelumnya. Hari-hari di desa Cisarua mulai terasa hangat kembali. Matahari bersinar lebih cerah, angin bertiup lebih lembut, dan suara tawa pelan kembali terdengar dari warung kecil di depan masjid. Warga mulai datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk bertemu, saling menyapa, dan berbagi cerita. Faris kembali tersenyum setiap pagi, menyambut pelanggan sambil membawa teko teh atau semangkuk sayur asem buatan Bu Fatmah yang terkenal segar dan pedas. Merpati putih itu masih terbang setiap hari. Kadang hinggap di pagar warung, kadang di pohon mangga, dan sesekali ia terbang mengitari masjid seperti sedang menjaga ketenangan desa. Warga tak lagi melihatnya sebagai pertanda buruk. Kini mereka percaya, burung itu datang membawa berkah. Namun di balik semua itu, ada hati yang belum tenang. Ustadz Mahmud tak pernah lagi terlihat di depan mimbar. Ia mengurung diri, membatasi diri dari kegiatan masyarakat. Rumahnya selalu tertutup, dan jamaah mulai menghilang satu persatu. Suaranya yang dulu lantang, kini tak terdengar. Sosoknya yang dulu disegani, kini hanya menjadi bayang-bayang di balik tirai jendela. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana perginya dakwah Ustadz Mahmud? Mengapa beliau tak pernah keluar rumah? Bahkan saat Idul Adha datang, di dalam rumah itu, Ustadz Mahmud duduk sendirian. Di meja kecil di depannya, tergeletak Al-Quran terbuka yang tak lagi disentuhnya sejak kejadian di masjid. Tatapannya kosong, wajahnya lebih kurus, dan suaranya hampir hilang oleh kesepian. Ia merasa kehilangan segalanya. Nama baiknya, jamaahnya, bahkan rasa hormat yang dulu melekat pada dirinya. Namun lebih dari semua itu, ada satu hal yang lebih menyakitkan. Ia kalah oleh seorang anak kecil. Anak piatu yang ia hina, anak yang ia usir,
Anak yang kini dipuji karena ketulusannya. Dan itu membuat hatinya panas seperti bara. Suatu malam, hujan kembali turun setelah berminggu-minggu langit bersih. Angin membawa bau tanah basah, dan suara petir menggema dari kejauhan. Di warung Bu Fatmah, Faris sedang membereskan meja. Lilin menyala di atas etalase, karena listrik padam sejak sore. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Faris menoleh, dan Bu Fatmah membuka pintu dengan hati-hati. Di luar berdiri seseorang yang sudah lama tidak mereka lihat. Tubuhnya basah kuyup, sorbannya sudah tidak dikenakan, dan matanya terlihat letih. "Assalamualaikum," ucap Ustadz Mahmud dengan suara serak. Faris berdiri terpaku. Bu Fatmah sempat terdiam beberapa detik, sebelum menjawab pelan. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ustadz." Ustadz Mahmud masuk dengan langkah lemah. Ia tidak membawa payung, tidak membawa kitab, tidak membawa gengsi. "Aku ingin minta maaf," ucapnya, masih berdiri di ambang ruang makan. Faris tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap wajah lelaki itu, yang kini tidak lagi garang, tidak lagi tinggi, tapi seperti seseorang yang kehilangan arah. "Aku iri," lanjut Ustadz Mahmud. "Aku merasa dunia memalingkan wajah dari masjid dan menoleh ke warung ini. Dan aku takut kehilangan semuanya." Suara hujan semakin deras. Di luar, petir menyambar pohon di ujung jalan. Aku tidak tahu apa yang merasukiku waktu itu. Tapi ketika burung itu berdiri di mimbarku, aku merasa Allah sedang mempermalukan diriku di hadapan orang banyak. Bu Fatmah duduk di bangku kayu dekat dinding. Ia memeluk tangannya sendiri, lalu menatap Ustadz Mahmud dengan mata yang teduh. "Ustadz hanya manusia biasa," ucapnya pelan. "Kita semua pernah salah. Tapi jika memang ingin berubah, pintu rumah ini selalu terbuka. Dan Allah, lebih-lebih lagi, pintunya tak pernah tertutup bagi siapapun yang kembali." Ustadz Mahmud terisak. Ia menunduk, lalu jatuh bersimpuh di lantai. Tangisnya pecah. Tubuhnya bergetar oleh penyesalan. Faris yang melihat itu berjalan pelan, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak bicara, hanya mengulurkan segelas teh hangat. Ustadz Mahmud menerimanya dengan tangan gemetar. "Maafkan aku, Nak," katanya. Faris menjawab pelan. "Saya sudah memaafkan Ustadz sejak hari itu." Ustadz Mahmud menatapnya lama. Lalu ia bertanya, "Kenapa kamu bisa setabah ini? Kenapa kamu tidak marah? Tidak dendam?" Faris menunduk sebentar, lalu menjawab, "Karena ibu saya dulu bilang, Allah tidak menilai dari apa yang kita miliki, tapi dari seberapa tulus hati kita. Kalau saya marah, saya kehilangan yang paling penting." Malam itu, mereka bertiga duduk dalam diam, hanya ditemani suara hujan dan sesekali kilat yang membelah langit. Tak ada khutbah, tak ada ceramah. Hanya tiga hati yang akhirnya bertemu dalam ketulusan. Esok paginya, warga desa dikejutkan oleh pemandangan tak biasa. Ustadz Mahmud terlihat sedang menyapu halaman masjid. Ia memakai baju biasa, tanpa sorban, tanpa pengikut. Beberapa orang menyapa dengan ragu, tapi ia menjawab dengan senyum. "Saya sedang belajar jadi hamba Allah yang lebih baik," katanya. Burung putih itu melintas di atas masjid, lalu terbang rendah dan hinggap di pundak Faris yang sedang menata kursi di warung. Beberapa anak kecil yang melihatnya bersorak gembira. Suara tawa kembali menggema di desa itu. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, tak ada lagi yang merasa rendah, tak ada yang merasa tinggi. Semua kembali pada tempatnya. Di bawah langit yang sama, di bawah cahaya Allah yang merata bagi siapapun yang tulus hatinya. Matahari pagi muncul malu-malu dari balik gunung Pangrango. Udara masih sejuk. Kabut tipis belum sepenuhnya hilang dari permukaan tanah. Desa Cisarua terlihat seperti baru saja dilahirkan kembali. Warna-warna di langit lebih cerah. Embun di ujung daun berkilau seperti mutiara. Dan suara ayam jantan bersahutan bersamaan dengan langkah kaki para ibu menuju pasar. Warung makan Bu Fatmah kini menjadi tempat yang lebih dari sekadar tempat makan. Warga dari segala penjuru desa datang tidak hanya untuk menikmati masakan, tapi juga untuk bersilaturahmi. Ada yang datang membawa sayuran segar dari ladang,
Ada pula yang menyumbang piring-piring baru untuk menggantikan yang lama. Setiap hari ada wajah-wajah baru, dan Faris mengenal mereka satu persatu, menyapa dengan ramah, mengingat apa yang mereka sukai. Burung putih itu masih setia. Ia kini tak hanya sekadar terbang dan hinggap, tapi juga sering bermain-main di atap warung, bahkan sesekali turun dan berjalan di antara kaki meja saat para pelanggan sedang makan. Anak-anak kecil menyukainya. Mereka menamai burung itu Putih, nama yang sederhana, tapi penuh makna. Di salah satu sudut warung, Ustadz Mahmud kini duduk hampir setiap hari. Ia tidak lagi mengenakan jubah panjang atau sorban tinggi. Ia memakai baju koko sederhana dan kopiah hitam lusuh. Di tangannya ada sapu lidi, di kakinya ada sandal jepit. Ia membantu mencuci piring, mengangkat galon, bahkan sesekali mencicipi masakan Bu Fatmah sebelum disajikan kepada pelanggan. Tidak semua orang menerima perubahan itu dengan mudah. Ada yang masih sinis, ada yang masih ragu, tapi sedikit demi sedikit, kehadirannya mulai diterima kembali. Bukan sebagai ustadz yang keras dan penuh perintah, tapi sebagai orang biasa yang mencoba memperbaiki kesalahan dengan perbuatan, bukan kata-kata. Di sebuah sore yang cerah, saat warung mulai sepi dan hanya tersisa 1-2 pelanggan, Pak Didi datang dengan sebuah kotak kayu tua. Ia duduk di bangku terdekat, lalu meletakkan kotak itu di atas meja. "Aku menemukan ini di gudang belakang masjid," katanya. Faris dan Bu Fatmah mendekat. Ustadz Mahmud juga ikut duduk. Matanya tertarik pada kotak yang sudah usang dan dipenuhi bekas debu. Pak Didi membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tua, kitab kecil yang sudah rapuh, dan sebuah foto hitam putih yang agak buram. "Ini foto kakekku," ujar Pak Didi. "Dan itu." Ia menunjuk ke arah seseorang yang berdiri di samping lelaki tua dalam foto itu. Adalah pemilik rumah makan paling terkenal di desa ini, dulu, sebelum zaman kita. Faris memperhatikan baik-baik. Lelaki dalam foto itu memegang seekor burung putih di tangannya. "Mereka dulu juga memelihara burung ini?" tanya Faris, pelan. Pak Didi mengangguk. Burung putih bukan hal baru di desa ini. Ia seperti datang di saat-saat yang paling dibutuhkan. Mungkin Allah kirimkan makhluk ini untuk menuntun manusia. Bukan bicara dengan kata-kata, tapi dengan tanda. Ustadz Mahmud mengusap janggutnya yang mulai tumbuh tipis kembali. "Mungkin ini pelajaran yang tidak pernah aku pelajari di kitab manapun. Bahwa kasih sayang dan keikhlasan bisa datang dari siapa saja, termasuk dari anak kecil dan seekor burung." Suasana menjadi hening sejenak. Di luar, matahari mulai turun ke barat. Langit berwarna jingga keemasan. Faris berdiri di ambang pintu warung, memandangi langit luas dengan senyum pelan. "Bu," katanya sambil menoleh. "Boleh kalau kita buka rak buku kecil di sini? Biar orang-orang bisa baca sambil makan." Bu Fatmah mengangguk. "Ide yang bagus. Dan kita bisa kasih makanan gratis tiap Jumat sore, buat siapapun yang mau datang," sambung Faris. Ustadz Mahmud menatap anak itu lama. "Aku bisa bantu bacakan cerita untuk anak-anak. Dulu aku suka dongeng, tapi terlalu sibuk dengan tafsir." Pak Didi tertawa. "Kalau begitu, aku yang urus tikar dan teh manisnya." Malam itu mereka duduk bersama di warung. Lampu gantung bersinar hangat, suara jangkrik menggema dari sawah di belakang rumah, dan aroma nasi goreng buatan Bu Fatmah memenuhi udara. Burung putih itu hinggap di kayu gantung di dekat lampu. Sayapnya mengepak perlahan, seolah ikut tersenyum. Tidak ada kata-kata, tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang damai. Desa Cisarua telah belajar banyak tentang bagaimana fitnah bisa merusak, tapi ketulusan bisa menyembuhkan. Tentang bagaimana anak kecil bisa lebih tabah dari orang dewasa. Dan tentang bagaimana seekor burung bisa membawa warna baru ke langit yang dulunya kelabu. Langit desa Cisarua cerah saat itu. Angin bertiup dari arah utara membawa aroma kopi dari warung sebelah dan suara riang anak-anak yang bermain di jalan tanah depan rumah Faris. Warung Bu Fatmah kini tak hanya dikenal sebagai tempat makan enak, tapi juga sebagai tempat singgah yang penuh kehangatan. Setiap Jumat sore, tikar digelar di depan warung, dan warga berkumpul untuk berbagi makanan, cerita,
bahkan tertawa bersama. Namun di balik tawa dan kedamaian yang perlahan tumbuh, sebuah bayang-bayang mulai datang dari masa lalu. Suatu pagi, ketika Faris sedang menyiram tanaman di pekarangan, seorang laki-laki asing muncul di ujung gang. Rambutnya pendek, kulitnya coklat gelap, dan matanya tajam. Ia membawa ransel besar dan langkah kakinya mantap, meski debu jalanan menyelimuti sepatu tuanya. Faris memperhatikan diam-diam. Pria itu menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah mencari sesuatu. Saat pandangan mereka bertemu, laki-laki itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan langkah menuju warung. "Ibu ada di dalam?" tanyanya dengan suara berat. Faris mengangguk. "Silakan masuk, Pak." Saat Bu Fatmah melihat siapa yang datang, wajahnya langsung memucat. Tangannya yang sedang memotong tahu terhenti. Pisau jatuh ke atas talenan tanpa suara. Matanya berkaca-kaca. Pria itu berdiri mematung di ambang pintu, seakan tak berani masuk lebih jauh. "Fatmah," ucap pria itu pelan. "Aku pulang." Semua seakan membeku. Faris berdiri di sisi pintu, menatap pria itu dengan bingung. Tidak ada suara lain, hanya detak jantung yang terdengar di telinga sendiri. Bu Fatmah menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. "Kenapa sekarang?" tanyanya. Suaranya retak seperti kaca pecah. Pria itu menunduk. Aku salah. Dulu aku tinggalkan kalian. Aku lari. Aku pengecut. Tapi Allah izinkan aku hidup sampai hari ini, dan hati ini tidak pernah tenang." Faris mendengar setiap kata, tapi tak memahami semuanya. Ia menatap ibunya. Bibirnya gemetar, seolah ingin bertanya sesuatu tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Faris." Suara Bu Fatmah bergetar. Ini ayahmu." Seluruh dunia terasa berhenti. Burung putih yang biasa hinggap di jendela terbang pergi entah kemana. Suara dari luar menghilang. Faris menatap pria itu dengan mata terbuka lebar, namun tak berkata apa-apa. Ayah? Ayah yang selama ini tak pernah disebut? Ayah yang baginya hanya sosok bayangan samar di doa-doa ibunya? Pria itu maju selangkah. "Maafkan aku, Nak. Waktu kamu lahir, aku sedang dililit banyak masalah. Aku tinggalkan ibumu, bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku merasa tak pantas. Aku pengecut, tapi aku rindu. Setiap hari." Faris menoleh ke arah ibunya, lalu kembali ke pria itu. Matanya memanas. Ia menggigit bibir, lalu melangkah ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Ia tidak tahu apakah itu amarah, bingung, atau luka yang tiba-tiba terbuka begitu saja. Hari itu, warung ditutup lebih cepat. Bu Fatmah duduk lama di ruang dalam, memegang foto lama yang disimpan di laci meja. Di foto itu, tampak dirinya berdiri di samping pria yang kini kembali. Mereka tersenyum, berdua, dalam balutan baju pengantin sederhana. Di sisi lain kamar, Faris duduk termenung. Ia mencoba mengingat wajah ayahnya, tapi tak ada. Tidak ada kenangan. Tidak ada suara. Tidak ada pelukan. Yang ada hanyalah pertanyaan. Mengapa baru sekarang? Malam itu, pria itu menginap di rumah Pak Didi, karena Bu Fatmah belum sanggup menerimanya kembali. Desa mulai bergumam. Ada yang menyambut baik, ada yang ragu. Sebagian besar terkejut, karena selama ini mereka percaya bahwa suami Bu Fatmah telah meninggal atau pergi untuk selamanya. Esok harinya, pria itu kembali ke warung. Ia duduk di bangku pojok, tak bicara banyak, hanya menatap Faris dari jauh. Sesekali tersenyum saat mata mereka bertemu. Faris tidak menghindar, tapi juga tidak mendekat. Ia melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, seolah hari-hari tak berubah. Tapi di dadanya, perasaan tak menentu mengguncang tiap detik. Burung putih itu tidak kembali selama 2 hari. Banyak yang bertanya-tanya, kemana ia pergi? Bahkan anak-anak kecil mencarinya di pohon-pohon sekitar. Namun nihil. Faris merasa seperti kehilangan teman satu-satunya yang paling mengerti isi hatinya. Suatu sore, saat warung sepi dan angin mulai membawa dingin, pria itu berjalan mendekati Faris. Ia membawa sebuah kaleng kecil berisi peralatan pancing.
Kamu suka memancing? Tanyanya pelan. Faris menggeleng. Belum pernah. Ayahmu dulu suka. Tapi aku lebih suka lihat senyum ibumu waktu aku pulang bawa ikan. Faris tetap diam. Pria itu duduk di sebelahnya, lalu menatap ke jalan kosong. Aku tidak minta kamu langsung percaya. Tapi aku akan tetap di sini. Kalau kamu butuh sesuatu, atau ingin bicara, ayahmu tidak akan pergi lagi. Faris menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia menatap pria itu bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang pernah ada di doa-doa ibunya. Ia tidak menjawab, hanya mengangguk kecil, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Malam itu, burung putih kembali. Ia terbang melingkari rumah 3 kali, lalu hinggap di tiang bambu depan warung. Warga yang melihatnya bersorak, anak-anak berlari menyambut, dan Faris hanya tersenyum. Ia merasa sesuatu dalam dirinya perlahan pulih, meski belum utuh. Dan pria itu, ayahnya, menatap burung itu dengan mata berkaca. Mungkin aku memang datang terlalu terlambat, gumamnya. Tapi selama Allah masih beri napas, aku akan menebusnya, walau 1 hari pun. Hidup seperti air sungai. Ia mengalir meski bebatuan menghadang. Desa Cisarua pun begitu. Setelah datangnya sosok yang selama ini dianggap telah tiada, kehidupan warga kembali bergerak, meski dalam diam dan ragu. Pria bernama Raka itu, ayah kandung Faris, perlahan mulai diterima oleh sebagian warga. Tapi sebagian lainnya masih memandangnya dengan curiga. Apalagi setelah tahu bahwa dulu ia pergi tanpa kabar, meninggalkan istri yang sedang hamil dan tak kembali selama 9 tahun. Meski begitu, Raka tidak banyak berbicara. Ia membantu di warung, mengangkut galon, memotong sayuran, bahkan ikut membersihkan selokan. Ia seperti mencoba membayar semua kesalahan bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang tak henti-henti. Faris masih menjaga jarak. Ia belum memanggil Raka sebagai ayah. Tapi setiap hari, ia memperhatikan gerak-geriknya. Cara Raka memperlakukan ibunya, cara ia mencuci piring, bahkan cara ia menatap burung putih yang kini sering hinggap di tiang bambu depan rumah. Suatu sore, saat Faris sedang mengangkat tumpukan piring kotor, Raka mendekat sambil membawa sepiring gorengan hangat. Untuk kamu, katanya singkat. Faris meletakkan piring, lalu duduk di bangku kayu depan rumah. Ia mengambil sepotong tahu goreng, lalu menggigitnya pelan. Raka duduk di sampingnya, diam. Beberapa menit hanya ada suara jangkrik dan gesekan daun bambu. Kamu tahu kenapa aku pergi dulu? Raka akhirnya bersuara. Faris menggeleng perlahan. Aku punya utang besar waktu itu. Usaha bangkrut. Orang-orang datang menagih ke rumah. Ibumu hampir dipukul oleh salah satu dari mereka. Aku ketakutan. Faris. Aku kira, kalau aku pergi, mereka tidak akan mengganggu ibumu lagi. Faris menunduk, mengulum sisa gorengan. Aku bekerja di kota. Tidur di emper toko. Sering ganti-ganti pekerjaan. Kadang jadi kuli, kadang jadi tukang parkir. Setiap hari aku bawa nama kalian dalam doa. Tapi aku tak punya keberanian untuk pulang. Sampai akhirnya aku dengar cerita tentang seekor burung putih dan seorang anak kecil yang berani menghadapi hinaan. Hatiku terguncang. Aku tahu. Itu pasti kamu. Faris tak menjawab, tapi dari caranya menggenggam lututnya sendiri, terlihat bahwa hatinya mulai terbuka. Sementara itu, di tempat lain, Ustadz Mahmud sedang menulis sesuatu di buku catatannya. Sejak pertemuannya dengan Faris dan pengakuan dosanya di masjid, ia mengubah banyak hal dalam hidupnya. Ia tak lagi berdakwah dengan amarah, tapi dengan pelukan dan kesabaran. Ia juga mulai menyambangi rumah-rumah warga untuk meminta maaf secara pribadi. Namun malam itu, ia menerima sebuah kabar yang membuatnya kembali resah. Salah satu warga melapor bahwa ada orang tak dikenal mondar-mandir di dekat masjid, membawa kamera dan memotret burung putih dari berbagai sudut. Orang itu terlihat memata-matai warung Bu Fatmah selama 2 hari terakhir. Bahkan sempat bertanya pada beberapa anak tentang burung keramat yang membawa keberuntungan. Ustadz Mahmud langsung teringat pada kejadian lalu. Waktu itu,
Fitnah berawal dari bisik-bisik kecil yang membesar, lalu berubah menjadi kebencian. Dan kini, ia khawatir sejarah akan terulang. Keesokan paginya, benar saja, sebuah akun media sosial dengan pengikut ribuan membagikan video pendek tentang warung Bu Fatmah. Di video itu ditampilkan burung putih yang sedang hinggap, lalu diberi narasi suara bahwa burung itu adalah pesugihan berwujud burung suci yang digunakan untuk menarik pembeli. Dalam beberapa jam, video itu viral. Komentar datang ribuan. Sebagian memuja, sebagian mencaci. Beberapa bahkan menuduh Faris dan ibunya sebagai dukun berkedok penjual makanan. Beberapa pelanggan membatalkan pesanannya hari itu. Warung mulai sepi lagi. Orang-orang yang dulu datang karena makanan kini ragu karena berita. Faris melihat semua itu dengan mata panas. Ia menatap layar ponsel milik temannya yang memperlihatkan komentar-komentar kejam tentang ibunya. Ibumu itu pinter mainin jin. Pura-pura miskin, padahal pinter ngelmu. Burung putih peliharaan dukun. Jelas banget itu pesugihan. Kepalanya menunduk, tangannya mengepal. Tapi saat ia hendak berlari keluar, ibunya menahan bahunya. "Jangan, nak," ucap Bu Fatmah dengan suara tenang. "Kita tidak perlu membalas dengan kemarahan. Biarlah Allah yang urus semuanya." Raka juga berdiri dari belakang. Wajahnya penuh tekanan. "Kalau kamu mau, aku bisa cari tahu siapa yang menyebarkan ini. Kita bisa lapor ke aparat desa." Namun Faris menatap kedua orang tuanya. Wajahnya tenang, tapi matanya teguh. "Tidak, aku tahu apa yang harus kulakukan." Hari itu, Faris pergi ke masjid. Ia naik ke mimbar setelah sholat maghrib berjamaah, lalu berdiri di hadapan jamaah yang setengahnya masih ragu terhadap keluarganya. "Dulu aku pernah diusir dari masjid ini," katanya. Suaranya gemetar tapi jelas. "Karena aku dianggap kotor. Hari ini, aku datang bukan untuk menuntut, tapi untuk mengingatkan." Beberapa orang menunduk. Beberapa menatapnya dengan bingung. "Burung putih itu tidak kami undang. Dia datang sendiri. Kami hanya merawatnya saat dia luka. Sama seperti Allah merawat hati kita yang pernah patah." Ia berhenti sebentar, menatap satu persatu wajah di hadapannya. "Kalau ada yang ingin tahu siapa kami sebenarnya, datanglah ke rumah kami. Lihat sendiri apa yang kami lakukan setiap hari. Jangan nilai dari video. Jangan nilai dari gosip." Pak Didi berdiri di saf belakang. Wajahnya bersinar. "Aku jadi saksi," katanya lantang. Faris dan ibunya bukan dukun. Mereka hanya dua orang yang diberi ujian berat, tapi tidak pernah berhenti bersyukur. Suasana berubah. Beberapa warga meneteskan air mata. Ustadz Mahmud menunduk dalam-dalam. Ia tahu, anak itu telah melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan selama bertahun-tahun. Berdiri membawa kebenaran tanpa amarah. Malam itu, komentar-komentar mulai berubah. Beberapa tokoh desa membuat video balasan untuk membela Bu Fatmah dan Faris. Warga mulai berdatangan lagi, tidak hanya untuk makan, tapi untuk menguatkan. Dan burung putih itu kembali terbang, lebih tinggi dari sebelumnya, melingkari langit senja yang memerah di atas warung kecil yang kini tak lagi hanya sebuah tempat makan, tapi lambang dari kekuatan hati yang tak bisa dihancurkan oleh fitnah sebesar apapun. Mentari pagi menyinari lembut atap rumah-rumah desa Cisarua. Langit biru cerah tanpa awan, seperti halaman kosong yang siap ditulisi takdir baru. Hari itu adalah hari Ahad, dan warga desa berkumpul di halaman masjid untuk mengadakan kegiatan bersih-bersih kampung, sebuah kegiatan rutin yang kini kembali hidup setelah sekian lama mati suri. Di antara kerumunan, tampak Faris memungut daun-daun kering dari selokan sambil tersenyum kecil. Di belakangnya, Raka mengangkut karung sampah ke ujung jalan. Wajahnya berkeringat, tapi ia tampak ringan, seolah beban bertahun-tahun telah dicuci bersih oleh tetesan air mata, kerja keras, dan maaf yang akhirnya diberikan. Bu Fatmah menyiapkan kotak-kotak makanan ringan dan teh manis untuk para warga. Tangannya cekatan, suaranya lembut, dan senyumnya selalu hangat, seperti embun pagi yang menyentuh hati siapa saja yang datang dekat. Warung kecil di depan rumah mereka kini telah berganti nama. Bukan lagi hanya
Warung Bu Fatmah. Tapi kini di atasnya tergantung papan kayu sederhana bertuliskan, "Sayap Putih." Nama itu diambil dari satu-satunya makhluk kecil yang hadir saat semua pergi. Burung yang pernah dianggap najis, lalu menjadi saksi bisu ketulusan seorang anak. Ia kini menjadi simbol harapan. Bahkan beberapa warga mulai melukis burung putih di tembok sekolah dan balai desa, bukan sebagai lambang kekuatan gaib, tapi sebagai pengingat bahwa kasih sayang Allah bisa datang dalam wujud yang paling tak disangka. Faris tumbuh. Wajahnya mulai berubah. Suaranya tak lagi setinggi dulu, dan langkahnya lebih mantap. Ia tetap rajin membantu ibunya di warung, tetap belajar setiap malam, dan tetap merawat burung putih yang kini memiliki sarang sendiri di sudut atap belakang rumah. Ia memberi makan pagi dan sore, bahkan berbicara padanya seolah burung itu mengerti segala bahasa hati. Di tengah kegiatan bersih-bersih itu, seorang petugas dari kota datang. Ia mengenakan seragam dinas dan membawa map berisi berkas. Namanya Pak Hendra, utusan dari dinas sosial. Ia mendatangi Faris dengan senyum ramah. "Kamu Faris?" "Iya, Pak. Saya dengar tentang kisahmu, tentang perjuangan ibumu, tentang burung putih itu juga." Ia tersenyum. "Kami dari dinas datang bukan untuk mengusut, tapi untuk memberikan penghargaan." Faris mengerutkan dahi. "Penghargaan?" Pak Hendra membuka mapnya, lalu menunjukkan selembar surat resmi berstempel. "Kami mengundang kamu dan ibumu untuk hadir di balai kota minggu depan. Kamu akan menerima penghargaan sebagai anak tangguh inspiratif. Dan ibumu, sebagai orang tua teladan." Warga sekitar yang mendengar itu bertepuk tangan. Bu Fatmah terkejut, lalu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Raka menggenggam bahu Faris dengan erat. Hari itu menjadi hari penuh senyum dan pelukan. Tidak ada rasa iri, tidak ada lagi gunjingan. Semua berkumpul, menyatu dalam satu ikatan yang hanya bisa dibentuk oleh waktu, air mata, dan doa-doa panjang di malam sunyi. Namun ujian belum usai. Malam menjelang, dan angin barat membawa berita buruk. Burung putih yang selama ini menjadi penanda keajaiban tidak kembali ke sarangnya. Faris menunggunya hingga larut, berdiri di depan rumah dengan kepala mendongak. Setiap suara kepak ia sambut dengan harap, tapi yang datang hanya kelelawar dan suara dedaunan. Esok paginya pun sama. Sarangnya kosong. Pagi itu terasa lebih sepi dari biasanya. Faris mencari ke semua tempat biasa. Atap masjid, pohon mangga di kebun belakang, bahkan tiang listrik tempat burung itu biasa bertengger. Tapi hasilnya nihil. Ia bertanya ke tetangga-tetangga, ke anak-anak kecil, bahkan ke Pak Didi yang sedang menyapu halaman masjid. "Sabar, Nak," ucap Pak Didi. "Mungkin ia hanya pergi sebentar. Burung tetaplah burung. Ia punya sayap, dan Allah memberinya kebebasan." Faris mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. 3 hari berlalu. Burung putih belum kembali. Pada hari keempat, saat langit mendung dan angin terasa dingin, seekor merpati terbang dari arah utara, melintasi desa dan turun perlahan ke halaman rumah Faris. Tapi itu bukan burung putih yang biasa. Warnanya keabu-abuan, dan salah satu sayapnya tampak kotor oleh lumpur. Namun di kakinya terikat sesuatu. Faris mendekat hati-hati, lalu mengambil kertas kecil yang tergulung dan diikat di kaki burung itu. Isinya singkat. "Terima kasih telah merawatku. Aku harus melanjutkan terbang, tapi kenangan tentang kalian akan selalu ada di langit yang kutinggalkan. Jangan berhenti menjadi baik, meski dunia tak selalu ramah." Putih. Faris membaca berulang kali. Tak percaya. Mungkinkah burung itu menulis pesan? Mungkinkah ini ulah seseorang? Tapi siapapun yang melakukannya, ia tahu pesan itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah penutup dari sebuah perjalanan. Penanda bahwa saatnya ia terbang dengan sayapnya sendiri, tanpa harus bergantung pada keajaiban. Hari Minggu datang. Faris dan Bu Fatmah hadir di balai kota dengan pakaian terbaik mereka. Faris mengenakan baju koko putih dan celana kain hitam. Bu Fatmah mengenakan kebaya hijau tua, rambutnya disanggul sederhana.
Warga desa yang bisa datang ikut menyaksikan. Bahkan Ustadz Mahmud, Raka, dan Pak Didi ikut serta. Di atas panggung, saat Faris menerima piagamnya, ia diberi kesempatan berbicara. Dengan suara tenang, ia berkata, "Terima kasih kepada Allah, kepada ibu saya, kepada orang-orang yang dulu menghina tapi kini menjadi teman. Terima kasih juga untuk seekor burung yang pernah dianggap najis, tapi justru menyelamatkan hidup kami. Dan terima kasih untuk semua yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit." Sorak dan tepuk tangan menggema di ruangan. Tapi Faris tidak tersenyum karena pujian. Ia tersenyum karena hatinya sudah utuh. Ia tahu siapa dirinya, dan untuk apa ia hidup. Malam itu, saat mereka pulang dan duduk bersama di depan rumah, Faris menatap bintang-bintang. "Ibu," katanya, "aku mau jadi guru. Seperti Ustadz Mahmud, tapi dengan cerita, bukan ceramah. Biar anak-anak tahu bahwa Allah tidak pernah tidur, dan kebaikan tidak akan sia-sia." Bu Fatmah mengangguk sambil membelai rambutnya. "Jadilah apapun yang kamu mau, Nak, asal jangan kehilangan hatimu." Dan dari kejauhan, entah nyata atau hanya bayangan, Faris melihat bayangan seekor burung putih melintas di langit malam, terbang tinggi, perlahan menghilang di balik bintang. Kisah ini hanyalah fiksi. Tapi seperti banyak kisah fiktif lainnya, ia dibuat seolah nyata agar bisa mengetuk hati dan menyentuh jiwa. Sayap Putih Faris bukan tentang seekor burung yang istimewa. Bukan tentang warung makan yang tiba-tiba ramai. Bukan pula tentang fitnah, hinaan, atau kepulangan seorang ayah. Semua itu hanyalah jendela. Dan yang kita diajak melihat bukan sekadar cerita, tapi hikmah di balik semuanya. Pertama, kita belajar dari Faris bahwa kesucian hati tidak tergantung pada status sosial atau asal seseorang. Faris, seorang anak yatim piatu yang tidak punya apa-apa, justru memiliki kekuatan yang tidak bisa dibeli, kesabaran dan ketulusan. Saat dihina di depan umum, ia tidak membalas. Saat difitnah, ia tetap berdiri dengan tenang. Dan saat diberi kekuatan, ia tidak menggunakannya untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan luka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu, ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." Quran Surat Al-Furqan 63. Ayat ini seakan menggambarkan Faris dengan tepat. Ia berjalan di bumi dengan tawadu, tidak membalas hinaan dengan amarah, tapi dengan kata-kata lembut dan perbuatan sabar. Kedua, kita belajar dari Bu Fatmah tentang kekuatan seorang ibu yang diam namun kokoh. Dalam kesederhanaan, ia tidak pernah berhenti mencintai anaknya, mendoakan suaminya, dan menjaga kehormatan keluarganya. Ia tidak membalas fitnah dengan caci maki, tidak menjelaskan siapa dirinya dengan panjang lebar, tapi membiarkan waktu dan Allah yang menjawab. Dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat 34. Itulah yang dilakukan Bu Fatmah. Ia menolak kejahatan dengan kelembutan. Ia mengubah musuh menjadi saudara. Ia membuat orang yang tadinya membenci, kini ikut duduk minum teh di depan warung kecilnya. Ketiga, kisah ini mengajarkan bahwa fitnah bisa datang kapan saja, bahkan kepada orang yang tak bersalah sama sekali. Tapi fitnah tak akan mengalahkan kebenaran selama kita berdiri di jalan yang lurus. Ujian Faris dan ibunya bukan hanya hinaan, tapi tuduhan sihir, dukun, dan pesugihan. Tapi mereka tidak melawan dengan cara yang sama. Mereka tidak membuka aib, tidak menjerit-jerit, hanya berdoa dan tetap berbuat baik. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman." Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan tidak bersyukur. Quran Surat Al-Hajj 38. Ketika Faris berdiri di atas mimbar masjid, ia tidak menuntut. Ia tidak membawa dendam. Ia hanya membawa kebenaran dan ketenangan. Dan pada akhirnya,
Kebenaran itu menghapus semua keburukan yang pernah diarahkan kepadanya. Keempat, dari sosok Ustadz Mahmud kita diajak merenung. Seorang pemuka agama bisa saja tergelincir karena penyakit hati bernama iri. Tapi kejatuhannya bukan akhir. Justru dari penyesalan, ia kembali menemukan cahaya. Ia meminta maaf, ia memperbaiki diri, dan ia bersujud, bukan untuk dilihat, tapi untuk diterima kembali oleh Allah. Kita semua bisa menjadi Ustadz Mahmud. Terlalu keras sampai lupa bahwa dakwah itu bukan hanya soal lisan, tapi juga kasih. Tapi kita juga bisa seperti dia, berani meminta maaf, berani berubah, dan kembali kepada jalan Allah. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar 53. Kelima, kita juga belajar dari Raka, sang ayah yang hilang lalu pulang. Ia bukan sosok yang sempurna. Ia lari dari masalah. Ia meninggalkan tanggung jawab. Tapi ketika ia kembali dengan kerendahan hati, ia diterima. Karena taubat yang sungguh-sungguh mampu memperbaiki masa depan, meski masa lalu tak bisa dihapus. Dan yang terakhir, kisah ini ingin mengingatkan kita bahwa kebaikan akan menemukan jalannya, meski awalnya tertutup oleh hinaan, kesalahpahaman, bahkan pengkhianatan. Seekor burung putih menjadi saksi bahwa Allah bisa memilih siapa saja untuk menjadi perantara kebaikan. Tak harus manusia. Bisa seekor burung. Bisa sepotong roti. Bisa semangkuk sayur asem di warung kecil yang tulus. Faris adalah simbol dari keteguhan. Tapi ia bukan nabi, bukan wali. Ia hanya anak kecil yang percaya bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anfal 46. Penutup dan ucapan terima kasih. Cerita ini adalah kisah fiktif. Semua tokoh, tempat, dan kejadian adalah hasil imajinasi yang disusun sedemikian rupa agar terasa nyata. Harapannya, bukan untuk ditiru seutuhnya, tapi diambil pelajarannya. Bahwa dalam hidup, kita akan berhadapan dengan fitnah, ujian, dan pengkhianatan. Tapi jika kita tetap sabar, jujur, dan tulus, maka Allah akan membukakan jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Terima kasih telah mengikuti kisah saya Putih Faris sampai akhir. Jika kamu tersentuh oleh kisah ini, merasa terinspirasi, atau mendapat pelajaran, bantu sebarkan kebaikan ini dengan klik like sebagai bentuk dukungan. Tulis komentar di bawah. Kami ingin tahu bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan semangat baru hari ini. Karena kadang, satu cerita sederhana bisa menyelamatkan satu jiwa yang sedang hampir menyerah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.